Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Etika Produksi dan Pemasaran pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Fitriana dengan NIM 4122201038 dan rekan saya. Alinda dengan NIM 4122201050. Baiklah, langsung saja kita pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Malinda, dipersilahkan. Terima kasih kepada Nabila. Ini adalah materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pengertian etika produksi dan pemasaran. Yang kedua adalah pasar dan perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Yang keempat adalah teori Duker. Yang kelima adalah pandangan biaya sosial kewajiban perusahaan. Yang keenam adalah etika iklan. Yang terakhir adalah privasi konsumen. Next. Pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian produksi dan pemasaran. Etika produksi sendiri adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar atau salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi. Sedangkan etika pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab dan sosial, seseorang manajer pemasaran meliputi pengembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek-praktek sosial. Next. Selanjutnya adalah etika pasar dan perlindungan konsumen. Hubungan antara pasar dan konsumen sangatlah erat. Konsumen menginginkan produk yang aman, namun preferensi mereka terhadap keamanan dan harga berbeda-beda. Ada yang lebih mengutamakan harga murah meskipun keamanan produk tidak terjamin. Sementara yang lain rela membayar lebih untuk mendapatkan produk yang lebih aman. Dalam pasar bebas yang ideal, terdapat 7 ciri yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah semua pihak memiliki informasi yang lengkap. Namun, informasi yang lengkap terutama tentang keamanan produk seringkali sulit didapatkan oleh konsumen. Produsen cenderung lebih menonjolkan kelebihan produk dalam iklan daripada resiko yang mungkin timbul. Selain itu, pembeli eh, maupun penjual cenderung mengejar keuntungan dan mengabaikan resiko, sehingga keamanan produk seringkali menjadi tanggung jawab konsumen sendiri. Next. Yang selanjutnya adalah pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual atau bisa disebut perjanjian. Teori kontraktual memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami hubungan antara perusahaan dan konsumen. Namun, teori teori ini beberapa memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas. Teori kontraktual produsen ini memberikan hak kepada konsumen, yaitu yang pertama mematuhi isi perjanjian penjualan, yang kedua memahami sifat produk, dan selanjutnya adalah menghindari misrepresentasi atau tidak memberikan penjelasan produk yang salah, yang terakhir adalah menghindari paksaan penggunaan. Kewajiban untuk mematuh. Produsen diwajibkan untuk mematuhi perjanjian kontraktual dengan konsumen melalui kualitas produk. Kewajiban untuk mengungkapkan. Penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan yang tepat apa yang akan dibeli konsumen. Kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Kewajiban untuk tidak memaksa. Penjual dilarang memaksa atau memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Kelemahan teori kontraktual mengasumsikan bahwa perusahaan melakukan perjanjian secara langsung dengan konsumen. Yang kedua adalah fokus pada fakta bahwa sebuah kontrak sama dengan pedang bermata dua. Dan yang terakhir adalah mengkritik asumsi bahwa pembeli dan penjual adalah sama dalam perjanjian penjualan. Selanjutnya adalah teori Zucker. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa pembeli dan konsumen tidak saling sejajar dan bahwa kepentingan-kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih atas suatu produk. Dalam hal ini, produsen berada pada posisi yang lebih menguntungkan, sehingga dianggap dapat menjamin konsumen tidak akan dirugikan atas produknya. Tugas untuk memberikan perhatian yaitu tanggung jawab yang diberikan teori Zucker pada
Produsen yaitu desain, tidak mengandung bahaya, dilengkapi pengamanan, dan bahan baku yang memadai. Yang kedua adalah produksi. Pengawasan proses pemanufakturan, mengidentifikasi kelemahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah informasi dalam label dan peringatan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabila. Baiklah, terima kasih kepada Malinda. Selanjutnya yaitu ada pandangan biaya sosial tentang kewajiban perusahaan. Jadi, pandangan biaya sosial tentang kewajiban perusahaan menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, pandangan ini berakar pada konsep bahwa setiap kegiatan bisnis memiliki dampak eksternal yang bisa merugikan atau menguntungkan masyarakat dan lingkungan sekitar. Biaya sosial adalah segala biaya yang ditanggung oleh masyarakat akibat aktivitas perusahaan seperti polusi udara, limbah berbahaya, eksploitasi sumber daya alam, atau dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Menurut pandangan ini, kewajiban perusahaan meliputi upaya untuk menginternalisasi biaya sosial tersebut, misalnya dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, mengurangi emisi, mendaur ulang, atau berinvestasi dalam program-program yang memperbaiki dampak negatif mereka terhadap masyarakat. Perusahaan diharapkan tidak hanya mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga mengambil langkah proaktif dalam mengurangi dampak negatif ini. Meskipun hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional. Dengan demikian, perusahaan yang mengadopsi pandangan ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya yaitu, apa itu iklan? Jadi, iklan adalah suatu hal yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk. Lebih lengkapnya, iklan merupakan sebuah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan untuk mempengaruhi publik dan mengajak mereka untuk membeli suatu produk atau menggunakan layanan tertentu. Nah, jadi, apa sih itu etika periklanan? Jadi, etika periklanan adalah prinsip moral yang mengatur bagaimana bisnis berkomunikasi dengan anggota audiens dan targetnya. Periklanan memiliki seperangkat prinsip yang ditetapkan yang menguraikan jenis komunikasi yang dapat terjadi antara pembeli potensial dan penjual barang atau jasa. Tentu saja, etika dalam beriklan ini mempunyai prinsip-prinsip iklan. Yang pertama itu ada kejujuran. Iklan harus memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Produk atau jasa yang diiklankan harus digambarkan sesuai dengan kenyataan tanpa ada manipulasi atau klaim yang berlebihan. Yang kedua itu ada transparansi. Jadi, semua informasi penting termasuk syarat, ketentuan, dan risiko yang mungkin terkait dengan produk atau layanan harus disampaikan dengan jelas. Konsumen harus dapat memahami apa yang mereka dapatkan tanpa ada informasi yang disembunyikan. Yang ketiga itu ada tanggung jawab sosial. Iklan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Iklan tidak boleh merusak nilai-nilai sosial atau budaya dan harus menghindari konten yang dapat menyebabkan kerugian fisik ataupun psikologis. Yang keempat ada kesesuaian dengan audiens. Iklan harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma dari target audiens. Misalnya, iklan untuk produk anak-anak harus disajikan dengan cara yang pantas dan tidak manipulatif. Yang terakhir itu ada keadilan. Jadi, iklan ini harus adil dan tidak boleh mendiskriminasi atau merendahkan individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial lainnya. Tentu saja, dampak iklan ada beberapa dampak iklan yang tidak etis. Jadi jika kita melakukan kesalahan pada iklan, kita ini akan mendapatkan dampak. Dampak. Jadi dampak yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan konsumen. Iklan yang menyesatkan atau tidak jujur dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Sekali konsumen merasa ditipu, mereka cenderung menghindari produk atau layanan dari perusahaan tersebut di masa depan.
Yang kedua itu ada reputasi perusahaan yang buruk. Jadi, iklan yang tidak etis dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Reputasi yang tercoreng seringkali sulit dipulihkan dan bisa berdampak jangka panjang pada bisnis. Yang ketiga itu ada sanksi hukum dan regulasi. Perusahaan yang menjalankan iklan tidak etis berisiko menghadapi tindakan hukum termasuk denda, tuntutan hukum, dan pelarangan iklan. Regulator dapat mengambil tindakan tegas untuk melindungi konsumen. Yang keempat, ada kerugian finansial. Selain denda, perusahaan juga bisa menghadapi penurunan penjualan dan kehilangan pelanggan, yang pada akhirnya merugikan secara finansial. Biaya kampanye iklan yang tidak etis bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat. Yang terakhir itu ada dampak sosial dan psikologis. Jadi, iklan yang tidak etis dapat menyebabkan dampak negatif pada masyarakat seperti memperkuat stereotip atau mendorong perilaku konsumtif yang tidak sehat. Ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental konsumen, terutama jika iklan mengeksploitasi ketakutan atau insekuritas mereka. Lanjut pada subbab privasi konsumen. Jadi, privasi konsumen ini mengacu pada upaya untuk melindungi informasi pribadi yang dimiliki konsumen, yang dikumpulkan oleh perusahaan selama kegiatan produksi dan pemasaran. Informasi pribadi ini meliputi data seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data keuangan, riwayat pembelian, dan preferensi konsumen. Perlindungan privasi konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan, diakses tanpa izin, atau dibocorkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dalam praktiknya, ini berarti perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, serta memastikan bahwa konsumen diberi kontrol atas data pribadi mereka. Lalu, apa sih pentingnya privasi konsumen ini? Jadi, privasi konsumen ini merupakan elemen krusial dalam menciptakan dan mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek atau produk. Kepercayaan ini sangat berharga karena menjadi dasar dari hubungan jangka panjang yang menguntungkan antara perusahaan dan konsumen. Ketika konsumen merasa yakin bahwa data pribadi mereka aman dan tidak akan disalahgunakan, mereka lebih cenderung untuk tetap setia kepada merek tersebut dan berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran seperti survei atau program loyalitas. Di sisi lain, pelanggaran privasi dapat menghancurkan kepercayaan ini, menyebabkan konsumen meninggalkan merek tersebut dan bahkan menimbulkan dampak negatif yang meluas melalui alasan buruk atau publisitas negatif. Oleh karena itu, menjaga privasi konsumen tidak hanya penting dari sudut pandang hukum, tetapi juga vital untuk kesuksesan bisnis jangka panjang. Lalu, di sini ada praktik terbaik. Jadi, bagaimana sih praktik terbaik yang harus dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama itu untuk memastikan bahwa privasi konsumen dilindungi dengan baik. Perusahaan harus menerapkan praktik terbaik. Yang pertama itu ada transparansi. Perusahaan harus secara terbuka dan jujur menginformasikan kepada konsumen mengenai jenis data, apa yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data tersebut, dan bagaimana data akan digunakan. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan privasi yang mudah diakses dan dipahami, serta melalui komunikasi langsung dengan konsumen. Konsumen harus diberikan opsi untuk memberikan atau menolak izin untuk penggunaan data mereka, serta diberikan hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus informasi mereka kapan saja. Yang kedua itu keamanan. Jadi, melindungi data konsumen dari akses yang tidak sah adalah prioritas utama dalam menjaga privasi. Perusahaan harus menggunakan teknologi keamanan yang canggih seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah kebocoran data. Selain itu, perusahaan harus menerapkan kebijakan keamanan yang ketat dan memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang memiliki akses ke data pribadi konsumen. Pelatihan karyawan tentang pentingnya privasi dan keamanan data juga menjadi bagian integral dari pendekatan ini.
Audit keamanan secara rutin dan evaluasi kebijakan keamanan juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tetap aman dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Di sini ada dampak dari penyebaran privasi konsumen. Tentu saja perusahaan yang menyebarkan data konsumen ini memiliki dampak. Yang pertama itu ada kehilangan kepercayaan konsumen. Jadi ketika informasi pribadi konsumen disebarluaskan tanpa izin, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang bertanggung jawab akan segera berkurang. Kepercayaan ini sulit untuk dipulihkan dan bisa berdampak pada hubungan jangka panjang antara konsumen dan perusahaan. Yang kedua itu ada kerugian finansial bagi konsumen. Jadi penyalahgunaan identitas identitas ini, informasi pribadi yang tersebar dapat digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau pencurian identitas yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen. Misalnya, data kartu kredit yang bocor dapat digunakan untuk melakukan transaksi ilegal. Yang ketiga itu ada kerugian finansial dan hukum bagi perusahaan. Jadi pelanggaran privasi konsumen seringkali diatur oleh hukum seperti GDPR di Eropa atau UIT di Indonesia. Perusahaan yang gagal melindungi data konsumen bisa dikenakan denda yang sangat besar dan sanksi hukum lainnya. Yang keempat ini ada kerusakan reputasi, yaitu penyebaran privasi konsumen seringkali menjadi sorotan media, menyebabkan kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki. Kepercayaan Perusahaan dapat kehilangan kepercayaan dari publik dan mengalami penurunan citra di mata konsumen dan mitra bisnis. Yang kelima itu yaitu penurunan loyalitas pelanggan. Jadi ketika konsumen ini sudah tidak percaya kepada kita, maka dari itu loyalitas dia terhadap perusahaan kita juga akan menurun. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Ya, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu etika produksi dan pemasaran konsumen ini sangatlah penting untuk kita ketahui karena membahas tanggung jawab yang harus diemban oleh perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan keselamatan serta kepuasan mereka. Pasar yang efisien dan hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, teori seperti do care menekankan pentingnya perhatian ekstra dari produsen dalam menjamin produk yang aman dan sesuai klaim, mengingat ketidaksejajaran informasi antara konsumen dan produsen. Pandangan tentang biaya sosial memperingatkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak negatif aktivitas mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Dengan demikian, etika dalam produksi dan pemasaran bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga tentang komitmen untuk bertindak demi kebaikan konsumen, masyarakat, dan lingkungan secara keseluruhan. Ini juga termasuk dalam praktik periklanan jujur, transparan, bertanggung jawab secara sosial, dan sesuai dengan audiens target. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menjaga reputasi perusahaan, menghindari sanksi hukum, dan membangun hubungan jangka panjang yang positif dengan konsumen. Baiklah, mungkin segitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.